Mari ya Bapa, Engkau beracara Tuhan di tengah-tengah kami sore hari ini. Biarlah penyertaan Allah yang sempurna Tuhan menyertai ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan satu kerinduan kami Tuhan, kemuliaan boleh dinyatakan bagi umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami pelaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Mari angkat hatiku, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk
tiada bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Kuatkan hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Mari sembah Dia, Kau anugerah yang besar Tuhan. Haleluya, terpujilah Kau. Iya la bayase, kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Sikada la bayase, sebab hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Iya la bayase, kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab kebaikan-Mu, sebab anugerah-Mu yang begitu besar. Iya la bayase, iya la. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Iya la bayase, iya la. Glory bagimu, glory bagimu. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami saat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang kami rasakan sore hari ini Tuhan boleh menjamah setiap umat-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru Yesus. Biarlah Roh-Mu yang memuaskan hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari dengan sikap hormat kita mau bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Engkau karya yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang sungguh mulia Tuhan atas setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus naikkan ucapan syukur, katakan haleluya. Iya la bayasik, haleluya, haleluya.
Haleluya Yesus. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap sore hari ini memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan semua, katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sore hari ini kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar,
silakan jemaat duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku lah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku lah anak-Mu. Panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan lebih sungguh lagi katakan, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku lah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku lah anak-Mu. Panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu.
kita persiapkan hati untuk mendengar firman Allah. Yesus, namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah Bapakku. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah Allah yang besar. Sore ini kami boleh berada di dalam bait-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Dan saat ini kami boleh mempersiapkan hati untuk membuka hati diisi oleh firman-Mu. Tuhan, biar kami tertancap dalam di dalam firman-Mu. Biar akar hidup kami tertanam di dalam firman-Mu. Supaya pada saat angin ribut datang, banjir datang, rumah rohani kami tidak roboh. Tapi kami semakin kuat di dalam Engkau. Tuhan, berbicara sore hari ini lewat hamba-Mu Tuhan. Urapi secara khusus hamba-Mu supaya hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan pada sore hari ini. Persiapkan jemaat-Mu Tuhan, supaya seluruh jemaat boleh buka hati untuk firman. Kita fokus kepada firman. Kami akan mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kami untuk firman-Mu. Supaya kami boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau yang ada di dalam firman-Mu. Tuhan, kami tahu firman itu adalah seluruh keberadaan Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan segala doa kami. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat sore. Shalom. Iya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan melanjutkan tema tentang pilar dari keluarga. Silakan multimedia, pilar dari keluarga. Ya, bagian pertama sudah saya sampaikan pada bulan yang lalu. Sekarang saya sampaikan bagian yang kedua. Nanti bulan Januari saya sampaikan, saya lanjutkan tentang proses ilahi di padang gurun yang kedua. Dan bulan Februari saya akan sampaikan kembali pilar dari keluarga bagian yang ketiga. Demikian seterusnya Bapak Ibu ya. Supaya tidak bosan, maka saya selang-seling. Jadi proses ilahi di padang gurun itu perlu untuk terus kita renungkan. Tapi pilar dari keluarga itu juga perlu kita renungkan, ya. Tidak hanya untuk pasangan-pasangan yang akan menikah, tetapi pilar dari keluarga ini tidak khusus untuk mereka yang akan menikah, tapi untuk semuanya. Untuk suami istri yang sudah lama menikah, ayo kita introspeksi, kita renungkan kembali, refleksi diri. Apakah pilar ini masih ada atau sudah hilang? Hati-hati Bapak Ibu, kalau pilar dari keluarga itu hilang, maka keluarga itu tidak akan kuat lagi. Ya, makanya ini perlu untuk kita renungkan. Untuk orang tua, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antar jemaat, hubungan jemaat dengan hamba Tuhan. Ini menyeluruh Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon kita betul-betul belajar bahwa keluarga itu punya pilar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keluarga itu adalah lembaga sakral. Jadi dengarkan Bapak Ibu ya, keluarga itu lembaga sakral yang dibentuk oleh Allah sendiri. Jadi keluarga itu yang membentuk Allah.
Kalau Bapak Ibu baca dari penciptaan manusia, itu Allah sudah ciptakan keluarga di situ. Suami, istri, anak-anak. Jadi keluarga itu lembaga sakral yang dibentuk oleh Allah sendiri. Rasul Paulus memberi gambaran seperti Kristus dengan jemaatnya, seperti kepala dengan seluruh anggota tubuh. Banyak gambaran dari sebuah keluarga. Tapi saya beritahu bahwa keluarga itu lembaga sakral yang dibentuk oleh Allah sendiri. Karena itu Bapak Ibu, keluarga itu harus dibentuk di dalam berkat dan peneguhan Allah. Makanya di dalam perkawinan, saudara diundang untuk hadir di dalam apa? Pemberkatan nikah. Di situ ada pemberkatan dan peneguhan oleh Allah. Jadi sepasang ya laki-laki dan perempuan yang akan masuk membentuk keluarga itu harus ada komitmen di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan pada saat itu pasangan itu diberkati dan diteguhkan menjadi sebuah lembaga kecil yang sakral karena Allah sendiri yang bentuk. Karena itu pernikahan tidak boleh main-main. Pernikahan tidak boleh main-main. Kenapa menikah? Oh, karena disuruh mama. Enggak bisa. Pernikahan itu harus datang dari sepasang anak manusia ini. Tidak boleh karena mamanya, tidak boleh karena papanya, tidak boleh karena keluarga besarnya. Supaya keluarga ini menjadi indah, kita harus tahu bahwa keluarga ini harus lahir dari sepasang anak manusia, laki-laki dan perempuan, memasuki suatu keluarga baru. Ya, dibentuk di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ekspektasi, harapan, kerinduan manusia untuk melakukan pernikahan. Jadi pada saat sepasang anak manusia melakukan pernikahan, itu punya harapan, punya ekspektasi, punya kerinduan. Dan saya beritahu bahwa kerinduan dari sepasang anak manusia ini pada waktu memasuki suatu pernikahan, itu tidak selalu impiannya, harapannya itu segaris dengan apa yang mereka alami. Jadi kenyataannya setelah dia masuk di dalam suatu keluarga, belum tentu keluarga yang dialami itu sejalan dengan kerinduannya, sejalan dengan harapannya. Pernikahan yang merupakan ikatan suci, ikatan cinta kasih. Bagian pertama saya sudah sampaikan tentang cinta. Ya, jadi pernikahan yang merupakan ikatan cinta kasih yang seharusnya mendatangkan kebahagiaan, itu bisa menjadi sumber kesedihan. Dan bisa kandas karena keputusan untuk berpisah. Itu bisa terjadi. Karena apa? Karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kenyataan tidak sesuai dengan impian. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, khususnya mereka yang akan memasuki suatu lembaga baru yang namanya pernikahan, harus paham pilar dari keluarga itu apa. Jangan sampai hilang pilar itu. Kalau pilar itu hilang, keluarga itu tidak akan kuat. Tetapi saya pesan, mereka yang akan menikah, jangan takut menikah. Pahami pilar dari keluarga. Karena itu sore hari saya akan lanjutkan bagian yang kedua. Ya, kita ulang sebentar. Pilar dari keluarga. Pilar itu apa? Pilar itu tiang penyangga. Bapak Ibu, saya tinggal di apartemen.
ya, yang mengupgrade semuanya itu anak saya, Sony, yang mengupgrade dengan temannya. Maka jadilah indah. Ya, jadi pada waktu saya lihat ini anak saya punya apartemen nggak dipakai. Lah daripada saya kos, kan lebih baik saya tinggal di situ aja. Tapi kan masih kosongan. Makanya saya ngomong ke anak saya, tolong di-upgrade. Berapa biayanya, dihitung-hitung, saya sediakan biayanya, di-upgrade. Saya minta yang kamar untuk anak itu jadi perpustakaan. Sudah selesai, buku-buku saya sudah tak toto di situ, ya, ada ruang tamu, sudah diatur semua, bagus, bagus kayak hotel. Nah, suatu hari saya tok dindingnya Bapak Ibu. Ternyata ada dinding yang gak bisa didok-dok, ada dinding yang dok. Oh, berarti pada waktu dibangun ada yang dari triplek, bukan triplek ya apa itu, pokoknya yang apa, papan buatan yang kuat itu. Ada yang tembok. Kira-kira begitu Bapak Ibu pilar. Kalau Bapak Ibu lihat ini pilar ini Bapak Ibu. Tapi tidak semua rumah itu tiangnya itu pilar, tidak semua. Ada yang cuma hiasan saja. Yang hiasan saja itu bukan penyangga, tapi pilar ini penyangga. Jadi pilar ini yang menyangga gedung ini, gedung gereja ini kuat. Jadi pilar itu tiang penyangga, tiang penopang, bukan sekedar hiasan. Karena itu pilar harus kuat, itu harus kuat. Gak boleh gak kuat. Sebab seluruh bangunan ini kekuatannya disangga oleh pilar ini. Pilar ini gak api, gak apa-apa, tapi inilah kekuatan dari bangunan. Harus kuat dan mutlak harus ada. Tidak boleh hilang. Jadi di dalam keluarga, pilar itu tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Apa saja pilar dari sebuah keluarga? Yang pertama, cinta, kasih. Sudah panjang lebar saya sampaikan bulan yang lalu. Sekarang kita lihat yang kedua. Apa yang kedua? Apa cukup cinta saja? Enggak cukup Bapak Ibu. Ada beberapa pilar yang harus ada semua. Pilar itu kan harus ada. Ya, oh aku cinta kok, tidur di bawah jembatan nggak apa-apa. Betul begitu. Setelah menikah sudah tinggal di bawah jembatan. Enggak lah. Cinta itu betul pilar, tapi salah satu pilar. Harus ada pilar yang lain, ya, yang mau masuk pernikahan atau suami istri yang sudah lama menikah, perlu tahu bahwa ada pilar yang lain yang harus ada. Orang tua dengan anak itu punya relasi. Dan kalau pilar ini tidak ada, maka hubungan orang tua dan anak orang tua, ya, hubungan jemaat dengan jemaat, hubungan jemaat dengan hamba Tuhan, itu menjadi tidak harmonis. Kalau pilar ini hilang, apa pilar yang kedua? Tuh pilar yang kedua. Respect. Hormat. Nanti bulan Februari saya sampaikan yang ketiga. Pilar yang ketiga itu hatinya Yesus. Hatinya Yesus itu harus ada di dalam keluarga. Respect atau hormat. Oke, ayo kita lihat ayat dasarnya di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Apa tunduk itu? Tunduk itu apa? Oh, tunduk itu taat tanpa reserve. Bukan. Karena itu Efesus 5 ayat 33 itu menjelaskan tunduk itu apa. Nah, respect itu tunduk ini. Tunduk itu apa? Itu ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu, cintailah istrimu. Itu bagian pertama, cinta kasih. Yang kedua, ya, dan istri hendaklah apa? Menghormati suaminya. Jadi respect itu, tunduk itu adalah hormat. Hormat. Menghormati. Menghargai. Bapak Ibu, suatu keluarga bisa saja masih apa?
masih saling mencinta. Tetapi kalau hormat itu sudah hilang, keluarga ini bahaya Bapak Ibu. Istri tidak hormat lagi sama suami. Istri tidak lagi menghargai suaminya. Banyak alasan. Istrinya tulang punggung keluarga, pencari ekonomi. Suaminya pekerjaannya biasa-biasa. Ini Bapak Ibu, kalau tidak di dalam kasih Kristus, rapuh. Karena si istri bisa jadi tidak lagi menghormati suaminya. Tidak lagi menghargai suaminya. Sama. Orang tua tidak lagi menghargai anaknya. Anaknya ini sudah susah payah belajar, masih aja salah. Kenapa kalau jadi seperti itu? Karena respek itu hilang. Bapak Ibu, relasi orang tua dengan anak, relasi anak dengan orang tua, relasi suami istri. Kalau respek itu hilang, bahaya Bapak Ibu. Karena itu ayo kita kembali kepada firman Allah. Back to Bible. Kembali kepada firman Allah. Respek, penghargaan itu perlu. Saya sampaikan untuk bagian yang kedua karena ini perlu. Bagian pertama itu yang paling penting adalah cinta kasih. Kalau cinta sudah hilang, bahaya keluarga itu. Tapi jangan lupa, cinta saja tidak cukup. Penghargaan terhadap pasangannya itu harus terus dibina. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Berapa banyak anak sudah tidak menghargai orang tuanya lagi? Ya, orang tuanya ditaruh di panti jompo. Ini anak kurang ajar. Bukan berarti, oh kalau di panti jompo kan terjamin, kami semua bekerja. Nggak ingat dulu waktu kecil. Siapa yang ngerawat kamu? Malam-malam ngompol, orang tuanya bangun. Nggak peduli tengah malam orang tua bangun. Setelah besar, setelah berhasil, setelah sangat sukses, orang tuanya ditaruh di panti jompo. Jangan sampai jemaat di tempat ini, orang tuanya ditaruh di panti jompo. Nggak bisa seperti itu. Kenapa kok ditaruh di panti jompo? Karena respek itu sudah hilang. Menganggap kita kan sudah semuanya. Jadi jasa orang tuanya yang dulu hilang, musnah karena respek itu sudah hilang. Jangan sampai Bapak Ibu. Ya, ini perlu Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya perlu bicara banyak tentang respek ini. Karena banyak hal yang terjadi. Bapak Ibu, saya sedih hari-hari ini. Paling tidak ada 3 pasien pasangan saya saat ini. Terus konsultasi. Saya lihat apa ini penyebabnya. Ada yang cinta sudah luntur. Tapi kebanyakan karena rasa hormat kepada pasangannya itu sudah tidak ada lagi. Itu penyebabnya. Saya sedih Bapak Ibu, saya berdoa terus. Saya punya jam-jam doa khususnya untuk mereka. Minimal yang aktif itu ada 3. Terus konsultasi. Yang satu itu parah sekali Bapak Ibu, parah sekali. Saya nggak bisa ngomong siapa dia, karena yang bersangkutan saat ini pasti ngikuti lewat Facebook. Tapi saya tahu siapa, dia pasti tahu yang saya maksud ini siapa. Ya. Karena sama suaminya, suami sama istrinya sudah tidak respek lagi. Kalau ditanya masih cinta, ya mungkin masih cinta. Tapi penghargaan sudah tidak ada lagi. Respek itu perlu, ya. Respek itu menghormati, respek itu menghargai. Dan seperti yang saya sampaikan bulan yang lalu, ini tidak hanya untuk istri, tapi untuk semua. Kasihilah istrimu, hai suami kasihilah istrimu, tapi itu bukan hanya untuk suami, tapi juga untuk istri, untuk orang tua, untuk anak. Ini juga
Tidak hanya untuk istri, tapi juga untuk suami, untuk anak, untuk orang tua, saudara kandung. Saudara kandung saling sakit hati, saling pahit hati. Kenapa? Kenapa? Karena masalah apa? Tidak boleh itu terjadi. Tapi kalau respek itu hilang, bisa terjadi itu Bapak Ibu. Jadi seluruh bagian di dalam keluarga, seluruh bagian di dalam jemaat, antar jemaat, jemaat dengan hamba Tuhan. Ayo kembali kepada firman Allah. Jangan sampai kehilangan penghargaan, hormat. Jangan sampai. Apa respek itu Bapak Ibu? Tidak menganggap dirinya paling benar. Orang yang menghargai suaminya, menghargai istrinya, menghargai orang tuanya, menghargai anaknya, menghargai saling jemaat dengan hamba Tuhan, itu pasti tidak menganggap dirinya paling benar. Kalau ada penghargaan itu, tidak menganggap dirinya paling benar. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara melihat ada orang yang sulit dinasehati, dikoreksi sedikit marah, sulit mendengar pendapat orang lain, sulit mendengar teguran, apalagi sahabatnya itu sungguh-sungguh negur dia, sudah ngikuti Alkitab 4 mata, berdua saja, tapi dia marah. Orang seperti ini itu adalah orang yang selalu menganggap dirinya paling benar. Orang ini pasti sudah kehilangan respek. Kehilangan rasa hormat kepada temannya. Kehilangan rasa hormat kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Setiap ditegur sedikit marah. Orang seperti ini selalu menganggap dirinya paling benar. Apa kata firman Tuhan? Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, orang yang merasa dirinya paling benar, semua yang dia lakukan untuk kepentinganku, pasti untuk kepentinganku. Dan dia senang dengan puji-pujian yang sia-sia. Senang dipuji, makanya kalau ditegur marah, tapi kalau dipuji dia senang. Hati-hati, kita introspeksi. Kalau kita ditegur, mulai keluar tanduk kita, masuk dalam kamar, minta ampun sama Tuhan. Kenapa saudara marah ditegur oleh sahabat saudara? Kenapa? Karena saudara merasa diri benar toh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Orang pasti punya kelemahan, punya kekurangan, punya kelebihan. Tapi bukan saudara yang paling benar. Karena itu teman saudara, sahabat saudara menegur, menasehati. Karena apa? Karena mengasihi saudara. Tapi saudara marah, karena merasa diri paling benar. Tapi kalau dipuji pasti senang. Jadi ciri-ciri orang yang menganggap diri paling benar itu senang kalau dipuji. Tapi marah kalau ditegur. Ya, ulangi, tidak mencari kepentingan sendiri. Puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya itu kuncinya. Kalau kita menganggap orang lain lebih utama dari kita nggak akan marah ditegur gimana pun. Dan kita tidak akan menganggap diri kita sendiri itu paling benar. Kita harus bijak Bapak Ibu. Apalagi, nah ini, apalagi kalau asalnya ini sepasang anak manusia akan menikah. Tapi ternyata asalnya tidak dua-duanya Kristen. Satunya dari agama lain, satunya Kristen. Sing orang tua yang Kristen itu mengatakan, kamu boleh menikahi anakku kalau kamu jadi Kristen. Karena cinta, akhirnya
yang satu ini berjuang, belajar, katekisasi, dibaptis menjadi Kristen. Tapi keluarganya belum Kristen. Harus bijak, bijaksana, hati-hati. Ya, salah satu pasangan sempat konsultasi dengan saya. Ya tentang hal ini. Pada suatu hari dia diberi sesuatu oleh mamanya. Terus dia kan sudah Kristen sekarang. Dia ngomong, "Ma, aku nggak makan ini lagi." Mamanya ngomong, "Oh sudah nggak boleh ya?" Jadi dengan agak ketus, "Oh sudah nggak boleh ya?" Ya apa Bapak Ibu? Ini konsultasi dengan saya ini. Saya ngomong, harus bijaksana. Respek itu jangan sampai hilang. Walaupun mamamu masih beragama lain, kamu harus tetap hormat sama orang tua. Terus gimana caranya Om? Caranya kamu lihat wajahnya mama. Kalau wajahnya mama masih tidak enak, silent, diam. Kalau bisa, iya ma, maaf, sekarang sudah enggak boleh. Tidak perlu dijelaskan waktu itu. Tunggu, nanti suatu saat, kemudian hari, ada saat-saat di mana dengan mamanya lagi cair. Mamanya lagi bahagia. Ada kesempatan untuk menjelaskan, "Ma, aku sekarang sudah jadi Kristen, jadi nggak boleh lagi makan-makan seperti ini." Beda kalau dijelaskan pada waktu mamanya lagi emosi toh. Ini respect. Ini perlu Bapak Ibu. Ya, sampai saya ngomong silent is golden. Diam itu paling baik. Tunggu waktu. Menjelaskan kepada mama, tidak harus pada waktu itu, bisa tunggu yang lain. Ini penting Bapak Ibu, kasus-kasus seperti ini itu hadir pada waktu saya ngasih bimbingan. Saya sendiri nggak terpikir, oh iya terjadilah seperti ini. Saya ingat tentang diri saya sendiri Bapak Ibu. Papi mami saya itu marah sekali. Karena saya tidak mau lagi makan buah turunan sembayangan. Papi pernah marah, saya didudukkan. Kamu itu harus menghormati leluhurmu. Ngomong gitu papi sama saya. Ya, Bapak Ibu, Alkitab mengatakan, makanan yang kita makan itu tidak dosa. Tidak dosa. Jadi sekalipun saya makan makanan turunan sembayangan itu enggak dosa. Tetapi saya punya ikrar waktu itu. Saya berikrar daripada saya membuat orang lain syak. Kan enggak semua orang mengerti. Bisa jadi ada orang yang tidak mengerti. Loh, katanya pendeta kok makan turunan sembayangan. Maka saya jadi berdosa. Baca, kitab suci ngomong gitu. Tapi kalau semua ngerti, pasti tidak ngomong begitu toh. Yang dosa itu apa yang keluar dari mulut. Kalau perkataan kita melukai orang lain itu dosa. Tapi apa yang kita makan itu tidak ada yang berdosa. Tetapi saya menjaga. Karena saya hamba Tuhan. Saya menjaga. Saya tidak makan turunan sembayangan. Titik, itu ikrar saya, janji saya. Dan saya pegang teguh itu. Terus Bapak Ibu, jadi kegentingan itu terjadi terus. Sampai pada suatu saat orang tua saya mengerti tentang saya. Akhirnya ngerti Bapak Ibu. Saya tahu persis, mami itu kalau mau tahun baruan, itu kan punya apa? Beli buah, beli apa, kue. Sebelum ditaruh di sembayangan, untuk saya dan istri itu dipisahkan oleh mami. Saya dikasih dulu.
Karena saya tidak mau makan habis dipersembahkan di meja sembayangan. Akhirnya mereka mengerti. Tapi kan tidak harus dengan cara keras. Ya. Makanya harus bijaksana Bapak Ibu. Harus hati-hati, harus bijaksana, tidak boleh frontal. Kalau frontal itu radikal. Orang Kristen tidak pernah diajari radikal. Orang Kristen harus menghormati agama lain. Paling tidak harus mengerti kalau Buddha seperti apa, Hindu seperti apa. Ya, kita bertahan pada iman, tapi kita tidak boleh menghina agama lain. Tidak boleh radikal. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya ada contoh yang bagus sekali. Teman saya yang muslim, ya. Tapi udah saya hentikan. Ya, teman saya muslim ini juga mengalami kasus yang sama. Jadi teman saya muslim kawin dengan istrinya itu Chinese. Dia muslim. Terus istrinya yang Chinese ini akhirnya jadi muslim. Wah, banyak terjadi Bapak Ibu. Masalah di dalam keluarga ini karena berasal dari dua ras yang berbeda. Keluarganya si istri tetap Konghucu, tetap Buddha. Ya, tapi si teman saya yang muslim ini frontal, sedikit radikal. Ya, makanya terjadilah banyak persoalan. Nah, ini bukan Kristen ini muslim dengan Buddha. Tapi rasnya itu berbeda, satu Chinese, satu orang Jawa. Oh, terjadi persoalan berulang kali. Saya cuma ingatkan satu hal. Kamu mencintai istrimu? Sangat, Pak. Hei istri, mencintai suamimu? Sangat. Kenapa engkau gegeran terus? Satu hal yang kurang di dalam keluarga ini. Apa? Respect. Kamu orang Jawa, tapi kamu enggak respect sama keluarga istri. Kalau diundang hadir di keluarga istrinya, nggak mau masuk dia. Padahal keluarga istrinya sudah memisahkan, ini makanan halal. Tapi dia nggak mau makan. Si istrinya kan sedih. Si istrinya ngomong, kenapa sih kamu nggak mau makan? Alasannya si teman saya ini, lah iya, apa itu dimasak halal? Betul itu sapi. Kalau itu dimasak di baskom mah habis masak babi, kan haram itu. Semua dia ngomong haram. Itulah namanya kamu tidak respect. Persoalan. Sudah tahu kalau habis makan di rumahnya keluarga ini, baskom, piring semua itu dicuci pakai abu. Pakai abu. Karena aturannya begitu, kalau dicuci pakai abu hilang haramnya. Tapi syukur alhamdulillah Bapak Ibu. Akhirnya keluarga ini bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena respect itu mulai timbul. Akhirnya si suami ini ngerti. Penyebabnya adalah dia kurang respect kepada keluarganya, istrinya yang Chinese ini. Kan semua Chinese. Padahal keluarga istrinya ini nganggap menantunya yang Jawa ini sudah seperti menantu bagian dari keluarga. Tapi dia yang selalu keluar, eksklusif, tidak mau inklusif, tidak mau masuk. Tapi setelah respect itu ada, maka keluarga ini menjadi indah. Ini contoh Bapak Ibu. Apalagi kita Kristen penuh dengan kasih Kristus. Ya, oke Bapak Ibu, supaya enggak lama. Perbedaan itu indah Bapak Ibu. Perbedaan itu indah, tapi tidak harus menjadi sama. Setelah menikah, kamu sekarang kan jadi istriku toh. Ya udah ikuti apa kataku. Enggak bisa begitu.
Istrinya itu berbeda dengan Anda. Anda dengan istri berbeda. Suami dan istri berbeda. Ya, apalagi menikah dengan dua keluarga yang berbeda. Tetap berbeda, kapanpun berbeda. Perbedaan itu indah. Tidak harus jadi sama. Di sini pentingnya respect. Di sini pentingnya hormat. Hai jemaat Tuhan, tunduklah, respeklah kepada orang tuamu, kepada anakmu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada teman-teman satu jemaat, kepada hamba Tuhan. Mulai sekarang jangan ngomongi lagi hamba Tuhan. Kalau saudara ngerasani hamba Tuhan, itu namanya saudara tidak respect. Bapak Ibu diberkati Tuhan, saya akui di mimbar ini di hadapan Allah, bahwa saya ini masih penuh kekurangan. Penuh kekurangan. Saya manusia biasa sama dengan saudara. Karena itu Tuhan kasih duri dalam daging saya. Saya ngomong sama istri, kalau nggak salah minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Ma, papa ini dikasih duri di dalam daging. Ini loh tangan saya ini Bapak Ibu. Pada saat saya nggak enak hati, sakit ini. Cekot-cekot. Maka saya itu harus menjaga hati supaya tangan saya nggak cekot-cekot. Saya hamba Tuhan, terus terang aja. Masih ada kekurangan. Enggak ada yang sempurna, saya harus akui saya tidak sempurna. Kadang-kadang saya itu tidak enak hati dengan seseorang. Dan Tuhan langsung tegur saya, cekot-cekot ini tangan saya. Saya amati, oh iya, berarti Tuhan baik sama aku. Jadi kalau ini cekot-cekot saya mikir, oh iya, aku harus belajar memiliki hati Kristus. Mengampuni, mengampuni, dan mengampuni. Berapa kali? 7 kali? Manusia ngampuni 7 kali itu hebat. Tapi Yesus ngomong apa? Enggak cukup Petrus. Enggak cukup 7 kali. 70 kali 7. Ampuni, ampuni. Ya? Karena itu Bapak Ibu, pada saat saya susah, pada saat hati saya gundah, ya, pada saat saya khawatir, pada saat saya takut, saya itu masuk dalam hadirat Allah. Hanya itu kuncinya. Hadirat Allah itu artinya apa? Saya berdua dengan Allah. Dan di situ saya merasakan indahnya dunia. Karena saya diajar oleh Tuhan untuk mengampuni, untuk memaafkan. Saya enggak bisa Bapak Ibu. Tanpa hadirat Allah saya tidak bisa melakukan itu. Itu pentingnya respect. Bila respect itu hilang, rasa hormat itu hilang, maka semua yang kita lihat itu pasti salah. Ayo introspeksi. Kalau saudara melihat hamba-hamba Tuhan di tempat ini, semuanya salah. Itu problemnya bukan di hamba-hamba Tuhan ini, problemnya di saudara. Karena saudara sudah kehilangan respect, maka semua yang saudara lihat salah. Saudara melihat istrinya saudara, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Saudara yang harus bertobat. Karena apa? Saudara sudah kehilangan rasa menghargai istri saudara. Demikian juga istri melihat suaminya salah. Semua yang dibuat salah. Karena Anda kehilangan hormat pada suami. Ya. Kalau saat ini ada saudara yang tertegun dan merasa itu untuk aku, pulang saudara bertobat.
masuk kamar, minta ampun sama Tuhan. Peluk suami dan istri saudara. Mulai belajar untuk menghormati, belajar untuk menghargai. Ya, kalau saudara melihat anak saudara, semua yang dibuat salah, pulang, peluk anak saudara. Saudara yang bertobat. Saudara tidak menghargai lagi anak saudara. Anak itu suatu pribadi, bukan miliknya saudara. Itu titipan Allah. Biarkan dia berkembang sesuai dengan bakat, talenta, dan kehidupannya. Saudara hanya membimbing dia. Saudara dititipi oleh Allah untuk merawat anak ini. Tapi bukan berarti saudara raja yang bisa menguasai anak ini. Ya, kalau saudara melihat anakku ini loh, gini, pokoknya semua yang dia buat masih salah. Ya Anda yang harus bertobat. Ada kemungkinan saudara sudah tidak respect lagi kepada anak saudara. Perhatikan Bapak Ibu, anak sekarang tidak seperti zaman kita dulu. Yang sudah tua-tua seperti saya. Anak sekarang ini anak generasi Z. Generasi Z itu beda dengan generasi kita. Maka setiap jenjang generasi, dan saudara tahu, saat saudara hidup saat ini saat yang paling kompleks. Ada generasi veteran, ada generasi baby boomers. Nah saya ini antara veteran dan baby boomers. Ada generasi X, ada generasi Y, ada Gen Z, ada 5 generasi yang berbeda-beda tipe dan temperamennya. Makanya saudara nyari sekolah harus baik. Gak semua sekolah menghargai gen ini. Loh kalau gurunya, kamu nih gak seperti saya dulu. Lah gurunya ngomong, itu kan dulu Pak. Saya punya teman, guru PPKN. Itu cerita, ya maksa kepada anaknya, kepada muridnya. Muridnya ngomong, itu kan dulu Pak. Nanti cerita lagi, itu kan dulu Pak. Terus akhirnya marah dia keluar gak mau ngajar lagi. Yang salah siapa? Gurunya yang salah. Dia menganggap masa zamannya dia masa paling jaya. Dan sekarang anak sekarang ini hidupnya beda dengan zaman bapak gurunya ini dulu. Makanya sekolah memberikan pemahaman. Ngajar itu harus benar, harus ngerti. Generasi ini beda-beda. Pendalaman memasukkan materi pun berbeda. Tidak seperti zaman dulu. Ini. Jadi bila respect itu hilang, maka semua yang kita lihat pasti salah. Introspeksi Bapak Ibu. Kalau kita melihat semuanya salah, itu saudara yang bermasalah pasti. Ayo introspeksi. Saudara kehilangan rasa hormat kepada anak saudara, kepada keluarga saudara, kepada jemaat yang lain, kepada hamba-hamba Tuhan. Apa respek itu? Tidak mengukur orang lain dengan ukuran kita. Tidak mengukur orang lain dengan ukuran kita. Sering kita merasa kita yang paling baik toh. Apa saja? Cara ngasuh anak, cara merawat bayi. Betapa sering mertua dengan menantu itu bermasalah karena cara. Mertuanya ngomong begini loh, kamu ini loh, gak bisa jadi ibu yang baik. Kalau mandikan bayi itu seperti ini. Merawat anak itu seperti ini. Hei para mertua, mulai saat ini
beri kebebasan kepada menantu. Dia mau ngurus anaknya seperti apa. Kalau saudara mau memberi nasihat, berilah nasihat. Tapi kalau nasihat saudara tidak diambil, itu haknya keluarga toh. Sebab pada saat sepasang anak manusia itu membentuk sebuah keluarga, dia adalah individu baru, lembaga sakral baru, biarlah dia berkembang menurut caranya. Orang tua hanya memberi nasihat, memberi arahan. Dan bagi keluarga yang baru ini, nasihat orang tua dengarkan, cocok, pakai, nggak cocok, ya nggak usah sakit hati, biarkan, nggak usah dipakai. Karena itu firman Allah mengatakan laki-laki harus keluar dari rumahnya. Membentuk keluarga baru bersatu dengan istrinya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saudara punya keluarga saat ini, ya punya anak yang bermasalah, saudara doakan. Saudara tidak usah susah, sebab tangan Allah yang Maha Kuasa pasti melindungi anak-anak saudara, keluarga anak saudara. Pasti melindungi kalau saudara terus mendoakan. Amin? Iya, terus doakan, pasti dilindungi. Jangan khawatir. Ya, jangan berhenti berdoa. Apalagi makanan. Saya bermasalah dengan teman saya gara-gara makanan ini. Saya masih ingat sampai saat ini, karena saya nggak disopok 6 bulan Bapak Ibu, gara-gara saya ngomong. Ya, saya dengan teman-teman lagi bicara tentang susu, ada susu murah. Saya pesan beli, lagi ribut ini beli. Datanglah seorang ibu, teman saya. Bicara apa sih? Bicara tentang susu ini. Susu apa? Itu nggak enak. Yang paling enak ini loh. Susu yang menurut dia enak. Ya, terus dia ngomong ini paling enak, itu nggak enak gitu loh. Karena bolak-balik ngomong, ya si teman-teman saya ini nggak berani ngomong, cuma lihat aja, nggak berani ngomong. Saya yang ngomong, saya cuma ngomong jangan ukur orang lain dengan ukuran kita. Marah Bapak Ibu, saya nggak disopo 6 bulan. Ini ciri-ciri orang yang merasa dirinya paling benar. Jangan mengukur orang lain dengan ukuran kita. Makanan, wah kalau ini di sini pasti paling enak. Ya, setiap orang tuh punya selera sendiri, betul? Iya punya selera sendiri. Enak menurut saya belum tentu enak menurut Pak Handoko, apalagi Pak Peter. Pak Peter ini sudah menjeladah dari Sabang sampai Merauke. Banyak warung-warung enak diposting di grup. Ya, belum tentu loh saudara ngikuti Pak Peter. Loh kok nggak enak ya? Ya kan enak menurut Pak Peter belum tentu enak menurut saudara toh. Jangan ukur orang lain dengan ukuran kita. Penyakit juga. Kenapa? Pinggangnya sakit. Iya ini. Ginjalnya ini pasti. Ya belum tentu toh. Mungkin kecapean. Apalagi obat. Ya, kalau aku minum ini selesai. Lah itu saudara, belum tentu orang lain cocok toh. Jangan ukur orang lain dengan ukuran kita. Itu respect. Terakhir Bapak Ibu, ini penting. Kacamata kita itu berbeda-beda, betul? Kacamata kita berbeda-beda. Tidak cocok satu dengan yang lain. Kacamata saya dipakai Handoko belum tentu cocok. Oh iya, Pak Handoko sekarang ulang tahun. Kita doakan nanti. Ya. Bulan ini banyak ulang tahun. Tanggal 3 itu Butris ulang tahun. Ya, Bapak Tonghong, Saudari Seva, ya happy wedding anniversary. Tapi ada satu lagi Bapak Ibu, Bapak Hongki dengan Ibu Hongki itu juga wedding anniversary pada tanggal yang sama. Ya, jadi nanti tahun depan Pak Tonghong dengan Pak Hongki saling kirim karena tanggalnya sama.
Ya. Ibu Oo ulang tahun tanggal 4. Wah, banyak. Hari ini Pak Handoko ulang tahun. Ya, kita doakan. Jadi kacamata saya ini belum tentu dipakai Pak Handoko, belum tentu. Bisa cocok kalau ukurannya sama toh. Tapi beda-beda lah, belum tentu ini cocok ukurannya dengan Pak Handoko. Ya, jadi kacamata kita berbeda-beda, tidak cocok satu dengan yang lain. Tetapi walaupun ini berbeda-beda, kalau di antara kita ada respect, maka semuanya akan menjadi indah. Betul, karena perbedaan itu kan indah. Kalau kita ngisi di dalamnya respect. Amin? Ya. Tuhan Yesus memberkati. Kok tertegun saudara? Nanti bulan Februari saudara mendengar pilar yang ketiga. Keluarga itu harus punya kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara sekalian kita siapkan hati kita. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang melayani menuju ke depan. Silakan maju ke depan yang melayani perjamuan kudus. Siapkan lagu Kasih Kunci D. Bapak Kau Setia. Kita berdoa sama-sama, kita percaya, saya percaya bahwa urapan Roh Kudus ada di sini. Berkat Tuhan sedang mengalir dan anugerah Tuhan turun di antara kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur malam ini berkati hamba-Mu, Pak Yonatan yang telah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan pakai lebih dahsyat dan luar biasa. Jadikan berkat dimanapun hamba-Mu ini berada. Kami berdoa bersyukur untuk sore ini Tuhan, di hadapan kami ada tubuh dan darah Kristus. Kami percaya sore hari ini Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Kau memberkati Tuhan tubuh dan darah-Mu. Memberkati Tuhan sakramen yang kudus, memulihkan jemaat. Memberkati setiap kami, mengalir anugerah Tuhan yang besar. Lewat sakramen yang kudus, Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang Kau percaya sore hari ini. Tuhan, kuduskan dari ujung kepala sampai ujung kaki, supaya ketika hamba-hamba-Mu melayani Tuhan, anugerah Tuhan mengalir melewati hamba-hamba-Mu ini. Dan semua jemaat diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami akan masuk lebih jauh lagi Tuhan. Kami percaya malam ini Tuhan setiap kami sudah, sedang dan terus diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya tanpa berkat Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Teruskan kebaikan-Mu. Kami terima Tuhan persekutuan yang luar biasa untuk firman Tuhan yang akan mengubah hidup kami juga. Dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama satu hati Kau tunjukkan. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Lebih sungguh-sungguh dengan fokus kepada Tuhan Yesus untuk kasih-Nya. Amin. Bapa, kau setia, Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Jemaat lebih keras lagi, lebih dari. Kaulah haleluya. Buka hati saudara yang percaya akan dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Mari sama-sama kau tunjukkan. Oh, saya mengundang setiap jemaat dengan rasa hormat datang kepada Tuhan, bangkit berdiri. Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan sepenuh hati, kau tunjukkan. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Buka hatimu saudara, ambil waktu, pandang Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita, yang mati untuk kita. Haleluya. Kau mulia, Bapa, kau setia. Sama-sama kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih. Terimalah berkat Tuhan dan anugerah Tuhan dan cinta Tuhan. Lihatlah Kristus yang mati untuk setiap kita. Karena cinta kasih-Nya, Dia rela berkorban untuk saudara dan saya. Dia rela mengucurkan darah-Nya, menghancurkan tubuhnya. Haleluya. Tidakkah kau ingin memuji dan menyembah Dia? Kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setia. Dengan sepenuh hati, buka hatimu dan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, glory, haleluya. Sembahlah Yesus, terpuji namanya. Oh, haleluya. Terpuji, rasakan kebaikan dan anugerah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Adakah kau merasakan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, kasih-Nya, pengampunan dosa? Mari kita merenungkan dan mengingat kebaikan Tuhan. Perkorbanannya 2000 tahun yang lalu. Dia mati untuk setiap kita. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Kita bisa ada hari ini karena kebaikan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Musik lembut sekali. Seperti waktu 1-2 menit saudara.
Renungkan kondisi keadaan saudara malam ini. Kesempatan yang merenungkan kasih kebaikan Tuhan. Dia mati untuk saudara dan saya. Waktu kita masih ada dalam dosa. Sungguh besar kasih setianya untuk setiap kita. Renungkan kebaikan Tuhan, penebusannya, cintanya. Darahnya dikucurkan. Sungguh dia luar biasa. Dari tangannya terkucur darah. Dari kakinya mengucur darah. Kepalanya dimahkotai duri. Lambungnya ditusuk. Keluar air dan darah. Semua darahnya habis untuk saudara dan saya. Apakah bisa merasakan kasih kebaikan Tuhan malam hari ini? Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sekalian dengar firman Tuhan, buka hatimu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, arahkan hatimu, pikiranmu, betapa Tuhan itu luar biasa. Kristus mengasihi kita. Haleluya. Nah, perlahan kita angkat tubuh Kristus, roti atau hosti di tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu Tuhan. Tubuhmu bersatu dengan tubuh kami. Sekarang sudah sekalian angkat cawan tinggi-tinggi. Ini memang anggur biasa. Tapi kita percaya ini persekutuan dengan darah Yesus. Di dalam darah ada nyawa. Dan bila kalau nyawa Kristus ada dalam diri kita, ada benih yang kekal. Engkau hanya mati sementara, tapi cukup bangkit dan hidup kekal selama-lamanya, memimpin bersama Kristus di sorga. Bukankah cawan yang diberkati hari ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum percaya dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih. Mari saudara, siapa mau menyembah Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Yang merasakan kasih kebaikan Tuhan, yang berasa ditebus oleh Yesus, yang diampuni dosanya, dilepaskan, dibebaskan. Angkat dua belah tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hutang nyawa, bukan hanya hutang budi. Kami hidup karena Yesus. Sembahlah Yesus, bersyukurlah. Haleluya. Mari saudara, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia, bersyukur. Oh haleluya, terpuji namamu, terpuji namamu. Haleluya. Mari sembah Dia, kurala mana sakata rala dengan rasa syukur atas pengorbanan Yesus, kematian Kristus, penebusannya yang luar biasa. Tidak bisa membalas kasih Tuhan, hanya ucapan syukur, pujian penyembahan kita kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan ketentuan firman Tuhan. Mari angkat tanganmu Tuhan, kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak Surgawi untuk sakramen yang kudus yang sudah memulihkan, memberkati kami. Kami semua bersyukur untuk ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan karena Kau ada, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan kehadiran-Mu. 2-3 orang berkumpul dalam Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau tidak hanya melihat posisi dan keadaan kami yang susah, tapi Engkau menghibur kami, melepaskan, memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kami berjumpa dengan Allah yang besar, Allah yang transenden, Allah yang luar biasa, sekaligus Allah yang mencintai kami. Kami boleh mengatakan perjumpaan dengan Tuhan membuat kami yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang terikat dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami percaya ke depan berkat-berkat makin melimpah untuk setiap jemaat yang setia. Berdoa untuk setiap jemaat hari ini yang hadir, yang ada di rumah Tuhan, yang mengikuti acara ini juga ibadah ini. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, toko mereka, adonan mereka, ladang mereka, kolam mereka, semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Krisis apapun tidak bisa mengambil berkat yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Kami percaya kekuatan iblis sekalipun, kekuatan apapun juga tidak bisa merampok apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Berkati dengan sempurna setiap jemaat di tempat ini. Dalam pergumulan apapun Tuhan berikan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang tergabung di gereja ini. Orang-orang yang mencintai Tuhan, yang bekerja secara aktif bagi Tuhan. Para volunteer, para full timer, aktivis, Tuhan memberkati mereka. Dengan setiap keluarga mereka. Malam ini kami juga bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk ulang tahun dari Pak Andoko. Tuhan, hamba Tuhan di tempat ini. Kami tahu hanya Tuhan yang sanggup menambahkan usia di dalam hidup hamba-Mu ini. Kami berdoa bersama-sama dengan jemaat memberkati Pak Andoko. Biar umur panjang yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Hikmat, akal budi Tuhan berikan. Dan ke depan hamba-Mu makan dipakai, diurapi oleh Tuhan. Terakhir berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Tuhan tolong berkati Indonesia. Menolak semua pengacau, orang-orang jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Setiap orang yang berniat menghancurkan Indonesia, memperkeruh keadaan Indonesia, kami tutup semua, kami usir semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Indonesia, berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, beri kesehatan, kekuatan, berikan urapan Tuhan, berikan hikmat akal budi, supaya membawa kami semua untuk keluar dari krisis dan pandemi ini, dan membawa Indonesia makmur, sejahtera, tenang, tentram, dan penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang akan pulang memberikan persembahan dan membawa persepuluhan kepada Tuhan. Tingkap langit terbuka, Tuhan memberkati dengan ajaib. Sekarang kita akan pulang dengan berkat yang luar biasa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu lebar-lebar. Haleluya. Bukan kebiasaan, tapi kita percaya, beriman, sampai hari ini Tuhan tetap dan terus memberkati kita. Nah, sekarang sedang pulanglah engkau dalam berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih cintanya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang akrab, intim dan mesra melalui Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai, memberkati saudara mulai malam ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua diberkati, dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari pulang dengan sukacita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan.
Yesus memberkati.